Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Rizky Firmansyah, LCMUM, selaku dosen mata kuliah Ilmu Dakwah kelas B, Prodi Teknik Informatika, dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Trisna Irawan yang akan bertugas sebagai moderator pada kesempatan ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Alan Ramadhani, Ganjar Tata Pangestu, Dennis Faisal, dan Mutiara. Adapun topik yang kami bahas yaitu yang pertama, menggali problematika kompetensi subjek dakwah, media, dan dana dakwah. Yang kedua, menggali tentang permasalahan kristenisasi. Yang terakhir yaitu yang menyajikan solusi dakwah kini dan akan datang. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk saudara Alan Ramadhani untuk menyampaikan materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Ramadhani, NIM 17.0850. Di sini saya akan membahas tentang problematika kompetensi subjek dakwah, media dakwah, dan dana dakwah. Subjek dakwah yang saya ambil ini adalah seorang ulama Indonesia yang bernama Kiai Haji Ahmad Bahuddin Nur Salim, atau yang lebih akrab disapa Gus Baha. Gus Baha ini siapa sih? Gus Baha ini adalah seorang ulama Indonesia yang mana fokus mengkaji tentang masalah ilmu tafsir Al-Quran. Beliau ini adalah seorang ilmu tafsir Al-Quran yang hanya mondok di Indonesia saja gitu. Namun dari segi keilmuan sangat-sangat mendalam. Sudah banyak diakui oleh ulama-ulama yang lain. Contoh seperti Profesor Quraisy Shihab. Dia berkata bahwa beliau ini jarang sekali ditemukan orang-orang seperti ini yang memahami, hafal dan memahami detail-detail Al-Quran hingga fikih-fikih yang tersirat dalam Al-Quran seperti Gus Baha sendiri. Dari segi kompetensi subjek dakwah ini, Gus Baha ini sungguh sangat-sangat luar biasa ya, kalau dari keilmuannya. Dan karena dia juga keturunan ulama-ulama besar Indonesia juga, jadi ilmunya turun-temurun gitu dari ulama-ulama yang lalu gitu. Kemudian Gus Baha ini menggunakan media dakwah untuk beberapa hal gitu. Yang pertama itu secara lisan, menyampaikan dakwah secara lisan kepada jemaah-jemaah di masjid. Yang kedua itu secara tulisan, dia juga menulis Al-Quran yang terjemahan, dan juga dia mempunyai akun YouTube gitu. Sebenarnya bukan akun YouTube dia, tapi akun YouTube seseorang yang mengagumi dia. Kemudian dibuatlah suatu video untuk diupload di channel YouTube. Jadi kalau dari segi media dakwah, dia memiliki empat cara untuk menyampaikan pesan-pesan agama. Pertama melalui lisan, kedua melalui tulisan, ketiga melalui rekaman video, yang keempat itu melalui rekaman audio ataupun suara gitu. Adapun kemudian dana dakwah yang didapatkan untuk
didapatkan oleh Gus Baha untuk menjalankan atau untuk menyampaikan pesan-pesan agama ini didapatkan dari donatur gitu. Kenapa dari donatur? Karena ketika dia menyampaikan ataupun berdakwah di satu masjid, dia selalu kebutuhannya dipenuhi oleh si penyelenggara gitu, si penyelenggara yang menyelenggarakan acara itu. Biasanya seperti itu. Jadi kalau dari dana dakwah, dia mendapatkan dana dakwah dari donatur. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saudara Alan yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya, untuk penyampaian materi yang kedua, saya persilakan untuk saudara Ganjar Tata Pangestu untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ganjar Tata Pangestu dengan NIM 17.18057. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan kristenisasi. Gerakan kristenisasi ini ialah kegiatan mengkristenkan seseorang secara besar-besaran dengan segala daya upaya yang mungkin agar adat dan pergaulan dalam masyarakat mencerminkan ajaran agama Kristen tersebut. Kristenisasi ini tidak hanya dilancarkan terhadap orang-orang yang belum memeluk agama, tetapi juga yang sudah memeluk agama. Pengkristenan ini sendiri dipercayai sebagai salah satu tugas suci yang ada dalam keadaan bagaimanapun dan tidak boleh ditinggalkan, sama dengannya kita sebagai umat Islam yang tentu harus selalu berdakwah seperti itu. Umat Kristen sendiri menyebut kita itu sebagai domba-domba tersesat, yang dimana kita yang tidak memeluk ajaran agama Kristen tersebut maka disebut domba-domba tersesat. Nah, antara agama Islam dan agama Kristen ini sendirinya itu sering terjadinya bentrokan karena masalah kristenisasi tersebut ini. Nah, lalu apa tujuan kristenisasi ini? Tujuan kristenisasi ini ialah untuk mengkristenkan atau mencerai-beraikan umat Islam yang ada, memurtadkan umat Islam dan mengubah seluruh sejarah umat Islam seperti itu. Lalu bagaimana kita menanggapi atau menanggulangi kristenisasi ini? Bagaimana caranya? Tentu saja kita harus sering-sering datang ke pengajian, sholat 5 waktu, menaikkan keislaman kita seperti itu. Begitu saja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saudara Tata yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya, untuk menyampaikan materi yang ketiga, saya persilahkan untuk saudara Denis Faisal untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah pada dasarnya adalah mengajak manusia dalam kebaikan serta menjauhi keburukan. Dakwah juga dapat diartikan menyeru atau mengajak umat manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat. Dakwah saat ini ataupun yang terdahulu pada dasarnya adalah sama saja untuk tujuannya. Hanya saja metode dan media yang lebih variatif. Melihat para pendakwah dan dai yang sudah melakukan dakwah saat ini, ada beberapa solusi yang dapat diambil. Yang pertama yakni pemanfaatan teknologi untuk berdakwah. Para pendakwah atau dai dapat memanfaatkan teknologi seperti YouTube ataupun Instagram untuk media dakwahnya. Artinya para pendakwah dapat melakukan dakwah hingga ke pelosok negeri, bahkan sampai ke luar negeri. Yang kedua, pendakwah harus dapat menahan diri dari yang namanya mengolok-olok suatu
kaum atau suatu agama atau suatu golongan. Pada beberapa waktu silam, sempat heboh seorang pendakwah atau dai mengolok-olok salah satu agama, salah satu golongan, salah satu simbol dari golongan tertentu, yang kemudian menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Nah, dakwah seperti inilah yang sangat-sangat dihindari untuk para dai agar masyarakat tidak resah. Dan yang terakhir adalah pemerintah harus memasukkan dakwah ke dalam kurikulum sekolah untuk mata kuliah agama. Begitu untuk poin C. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Saudara Denis yang sudah menyampaikan materinya. Yang terakhir yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudari Mutiara. Untuk Saudari Mutiara, saya persilakan. Dari apa yang teman-teman saya telah sampaikan, dapat kita simpulkan menjadi 3 poin, yaitu yang pertama, subjek dakwah yaitu Gus Baha. Media dakwahnya ada 4, yang pertama lisan dengan ceramah di masjid, tulisan dengan menerjemahkan Al-Quran, video YouTube, dan rekaman audio. Dana dakwah didapat dari donatur. Yang kedua, kristenisasi adalah kegiatan mengkristenkan orang yang dilakukan secara besar-besaran biasanya. Tidak hanya dilancarkan terhadap orang yang tidak memiliki agama, tetapi dilancarkan juga kepada orang yang telah memiliki agama, biasanya agama Islam. Yang bertujuan untuk memecah belah umat, selain Nasrani, mencegah penyebaran Islam, dan memurtadkan umat Islam. Yang ketiga, yaitu solusi dakwah untuk saat ini. Sebaiknya bisa memanfaatkan teknologi sebagai sarana dakwah. Dakwah yang disebarkan bukan juga suatu bentuk olok-olok untuk mengolok golongan tertentu. Sebaiknya dakwah juga dimasukkan ke kurikulum agama wajib di sekolah. Demikianlah presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudari Mutiara atas kesimpulannya yang sudah disampaikan. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila ada yang ditanyakan untuk materi yang kelompok kami sampaikan, bisa langsung ditanyakan pada kolom komentar. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi yang kelompok kami sampaikan, dan terima kasih untuk perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.